thank you udah klik video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus update konten di channel kita. PTN favorit kalian, Q&A jurusan, tips and trick, learn English with us, dan pastinya info beasiswa. Selamat menonton! We can do it! Annyeonghaseyo! Sawadika! Hai semuanya! Balik lagi di channel kita We can do it! Nah, sekarang ini adalah part 2 dari video kita yang sebelumnya yang ngomongin tentang hukum. Jadi kalau yang belum nonton tentang hukumnya boleh nonton yang part satunya. Oke, jadi yang di part 2 ini kita bakal lanjut sama Angela lagi. Kita bakal ngomongin tentang kampus Undip nih. Oke, yuk kita langsung aja tanya-tanya. Pertanyaan pertama, jawab jelas, sebutkan dan jelaskan strategi Anda supaya bisa masuk Undip. Jadi strategi gue biar bisa masuk Undip gitu ya. Jadi gue waktu SMA itu dari IPA, gue masuk Undip jalur SBMPTN. Jadi gue menyiapkan SBMPTN itu kira-kira sekitar 3-4 bulan. Karena gue juga harus mengakui sih gue belajarnya telat banget. Ya, jadi waktu SMA itu sebenarnya gue udah ingin masuk PTN tuh dari kelas 10. Cuman emang gue itu nggak punya komitmen terhadap diri sendiri. Jadi gue nggak berusaha menjaga nilai rapot yang baik, nggak berusaha belajar yang baik, dan baru sadar gue pengen banget itu waktu kelas 12. Cuman salahnya gue lagi, gue malah nggak tahu gue mau masuk jurusan apa, karena gue masih bimbang mau tetap kuliahnya IPA atau Saintek atau lintas ke PS atau Sosum. Sampai akhirnya waktu kelas 12 semester 2, gue baru memutuskan untuk lintas jurusan. Sebenarnya karena itu juga, karena gue pengen masuk PTN banget ya waktu udah mulai kelas 12, itu gue sebenarnya langganan bimbel online, satu bimbel online. Ya, jadi gue dulu ibaratnya baru memanfaatkan bener-bener Zenius gue itu waktu kelas 12 semester 2. Nah, itu waktu itu kan gue sebagai anak kelas 12 semester 2 otomatis banyak ujian, banyak latihan-latihan menuju ujian gitu kan. Tapi ini penting sih menurut gue. Saat kelas 12 itu kita harus bisa membagi prioritas, dimana ini menurut gue pribadi, masuk kampus itu suatu hal yang sangat penting gitu loh. Meskipun ujian juga sangat, maksudnya ujian nasional juga sangat penting, tapi menurut gue masuk kampus itu lebih penting karena masa depan secara simpel bisa lihat persentase orang yang lulus ujian nasional itu di atas 95%, sedangkan orang yang lulus SBMPTN itu maksimal sekitar 22%, 23%. Jadi kan itu suatu hal yang timpang yang bagi gue harus memprioritaskan gue untuk SBMPTN, apalagi gue juga dari IPA gitu kan. Nah, gue hanya memakai Zenius sebagai satu-satunya wadah untuk belajar sih. Sama ada satu buku lagi, buku kayak buku sakti gitu, kecil warna kuning tentang IPS. Tapi bukunya bener-bener worth it menurut gue, meskipun itu buku kecil dan kayak buku sakti, tapi bukunya bener-bener worth it. Apa tuh namanya? Ini cuma gue lupa namanya apa, tapi itu buku sakti. Nanti gue kasih tahu deh. Persiapan lu belajar kan tadi lu bilang lewat Zenius kan ya, Zenius sama buku sakti itulah. Terus lo tuh ada nggak sih menemukan kesulitan untuk belajar sosum, karena kan lu lintas nih, lu kan dari IPA ya kan? Sebenarnya gue kadang-kadang agak terbantu juga, soalnya gue dari SMA Saktius Bandar Lampung itu ada namanya lintas minat. Jadi gue sebagai anak IPA ada mata pelajaran lintas minat. Nah, saat SMA itu gue ngambil lintas minat ekonomi. Jadi gue mungkin agak sedikit paham lah tentang ekonomi. Jadi itu kayak nggak menyulitkan gue seperti pelajaran-pelajaran lain waktu saat gue belajar. Cuman yang paling kerasa banget susah untuk gue tuh di mata pelajaran geografi. Itu gue kayak susah banget untuk belajar itu. Makanya gue juga naruhnya di bagian terakhir belajar gitu, karena gue punya kayak rangkaian jadwal belajar selama 3-4 bulan gitu. Oh iya. Rangkaian belajarnya boleh nggak tuh dipaparkan di sini mungkin buat adik-adiknya? Gue baru inget nih, Angela ini waktu itu tuh sempat kasih gue rangkaian belajar dia, dan wah gila, itu menurut gue udah bener-bener jadwal belajar dia itu udah tertata banget. Oh, boleh nggak tuh diceritain tuh? Di Excel. Oh, ya ampun, wow. gue inget banget ya. Ceritain dong Kak, ceritain itu. Banget, Kayak gimana tuh? Ya,
gue pernah baca, ini juga karena Zenius sih, karena gue seneng banget baca artikel Zenius di kelas 12. Salah satu di artikel Zenius itu menyarankan kalau jadwal belajar itu memang segitu pentingnya, dan kita harus belajar tuh dengan task oriented, bukan time oriented. Nah, itu beda. Jadi jangan dijadwalkan, misalnya, gue jam 7 sampai jam 9 harus belajar pelajaran ini. Karena nggak bisa kayak gitu, namanya kita belajar kan kadang-kadang, bagaimana ya, kita harus belajar seefektif mungkin kadang-kadang mood kita juga ngaruh atau gimana. Jadi waktu itu gue nyusunnya per minggu. Kayak, minggu ini gue belajar, misalnya matematika dasar, bab sekian tentang apa, bab sekian tentang apa. Nah, di dalam belajar itu, gue harus memastikan kalau gue sudah nonton materi Zenius dan ngerjain latihan soal juga. Tapi karena waktu itu minim banget, sampai ada kelas sosiologi itu gue seminggu sampai sekitar 7-8 bab. Karena memang waktu itu waktunya udah mepet banget. Jadi kalau misalnya bisa dipersiapkan dari awal kelas 12, gue rasa bisa lebih maksimal sih harusnya. Buat teman-teman sekalian juga nih yang baru naik kelas 12. Oke. Terus catat ya teman-teman, tadi itu udah ada tips gimana belajar yang benar. Terutama kalau kalian memang lintas ya dari IPA ke IPS. Oke. Jadi memang butuh ekstra tambahan lah ya intinya pelajari. Contohnya kayak belajar sosiologi, ekonomi, geografi gitu. Terus kalau untuk kenapa? Jangan lupa juga kalau misalnya kesulitan belajar, nanya sama teman kalian yang IPS. Kayak dulu gue pernah nanya sama Christine tentang sosiologi. Terus kita mau nanya juga nih, kalau suasana di Undip sendiri tuh kayak gimana sih? Mungkin dosennya, temennya, atau mungkin fasilitasnya, boleh nggak tuh diceritain? Kalau gue pribadi selama kerja di Undip ini cukup merasa nyaman ya, karena baik dari dosen, kalau ngajar cukup jelas. Cuman mungkin saat pembelajaran jarak jauh ini ya nggak bisa dipungkiri lah, banyak permasalahan yang seharusnya bisa terjadi tapi nggak terjadi. Tapi gue rasa secara keseluruhan perkuliahan di Undip masih cukup bagus lah, gue kira kayak gitu. Terus juga kalau dari teman-teman, gue juga beruntung karena di Undip gue punya circle yang anak-anak ambis juga, jadi itu sangat membantu gue sih dalam belajar, dalam apa. Terus mungkin dari fasilitas, kalau yang gue tahu itu pertama seputar di fakultas gue ya, di fakultas hukum. Jadi fakultas hukum ini baru punya fasilitas baru, 2 fasilitas baru yang baru selesai di saat pandemi COVID-19 ini. Jadi gue sendiri belum melihat bentuk aslinya seperti apa. Itu ada lapangan basket sama eskalator. Malah selesainya malah pas pandemi ya. Mungkin kesempatan kali ya, karena nggak ada orang, jadi udah kita bangun aja, kita bagusin. Begitu ya. Terus ngomong-ngomong soal biaya kuliah nih lah, bisa nggak jelasin kira-kira di Undip tuh biayanya gimana? Atau ada kategori tertentu? Iya, jadi kan kalau di PTN yang gue tahu itu sistemnya uang kuliah tunggal. Dan uang kuliah tunggal itu ada pergolongan. Jadi kalau di Undip itu baru mengalami kenaikan UKT untuk mahasiswa baru 2020. Jadi sekarang golongan dari golongan pertama sampai golongan 1 sampai golongan 8. Nah, kalau di hukum sendiri yang gue tahu golongan satunya itu sekitar 0 atau 500.000 gitu, gue lupa. Nah, golongan 8-nya itu 8,5 juta. Kalau yang untuk mahasiswa baru ini, cuman mahasiswa baru 2020. Tapi kalau misalnya angkatan gue itu baru sampai golongan 7 itu 6,5 juta. Tapi kalau kayak fakultas-fakultas lain itu beda-beda. Cuman kalau sosum nggak beda jauh dari segitu sih. Cuman mungkin yang kalau agak tinggi itu di fakultas kedokteran. Kalau gue nggak salah, itu golongan tertingginya sampai belasan juta. Oke, terus kalau soal UKM dan organisasi, lu ikutan apa aja? Atau mungkin sebutin dulu coba, ada apa aja sih di Undip yang lo tahu aja? Jadi kalau UKM tingkat universitas, itu ada PSM, Paduan Suara Mahasiswa Undip. Terus juga ada UDF itu Undip Debating Forum. Terus ada kayak UKM keagamaan, kayak contohnya untuk mahasiswa Katolik ada PRMK, untuk mahasiswa Kristen Protestan ada PMK, terus untuk mahasiswa Buddha itu ada KMB. Banyak sih kalau untuk organisasi keagamaan. Selain itu juga ada organisasi olahraga. Kalau gue ikutnya UKM tingkat fakultas. Apa tuh contohnya? Kalau gue sejauh ini organisasi, gue ikut UKM pertama UKM kerohanian itu di PRMK, Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik Fakultas Hukum. Terus kedua gue ikut kelompok riset dan debat.
kalau organisasi lain gue juga ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Sebenarnya ada satu organisasi lagi, tapi itu lebih bukan, masih ada. nggak tepat sih kalau disebut organisasi, lebih tepatnya disebut paguyuban. Nah itu kayak itu namanya Ikamala Undip, Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Lampung, Universitas Guru. Terus di antara organisasi yang udah lo sebutin, itu kira-kira organisasi mana yang menurut lo dapat banyak banget pengalaman nih? Kalau gue jujur dari organisasi-organisasi tadi, gue paling aktif di BEM. Di bidang gue hukum sosial politik. Nah, jujur di situ gue banyak banget dapet pelajaran, mulai dari bagaimana untuk menulis, karena kan kadang-kadang suka bikin kajian juga. Terus juga gue juga belajar untuk mengawal banyak-banyak isu. Jadi untuk membaca sih terutama, karena gue juga jujur mungkin karena gue SMA juga IPA ya, jadi gue nggak suka baca gitu loh. Tapi sejak masuk BEM lumayan tertarik membaca. Gitu sih kira-kira. Dan kalau untuk masuk ke BEM segala macam itu susah nggak sih? Proses seleksinya? Nah itu kan jadi sistemnya itu kita daftar ya, melengkapi berkas administratif. Itu banyak sih waktu itu, termasuk ada esai juga, ada banyak pertanyaan. Terus waktu gue itu kalau nggak salah kan di BEM itu banyak bidang, ada 10 bidang. Kalau di BEM Ekonomi 2020 itu ada 10 bidang dan 1 kantor. Nah itu kita milih maksimal 3 pilihan. Nah terus setelah itu nanti kita seleksi, ada interview dengan kepala bidang, ada interview dengan ketua dan wakil ketua BEM, sama ada FGD atau focus group discussion. Tapi karena gue dulu daftarnya hukum sosial politik, jadi waktu itu gue ada penilaian tambahan, yaitu orasi. Kira-kira di Undip itu jurusan yang paling favorit tuh jurusan apa sih? Kalau yang gue tahu, kalau untuk rumpun sosum, hukum sih jelas. Hukum. Iya. Karena passing grade-nya tinggi juga nggak sih? Karena kalau yang gue tahu ya, waktu SBMPTN 2019, hukum Undip itu dengan pemilih terbanyak se-Indonesia, peringkat 1. Sebenarnya kalau dibilang nomor 1, itu penilaian subjektif ya, karena kan dari kementerian atau lembaga yang memang berkompetensi untuk memberikan peringkat itu nggak memberikan secara resmi gitu. Terus benar subjektif. Cuman sepanjang ini bisa gue jawab, sepanjang gue kuliah di Fakultas Hukum Undip, itu memang banyak sih wadah-wadah untuk mendukung karir gue ke depannya, mulai dari organisasi, atau mungkin di sebelum video ini kan gue juga udah nyebutin peminatan di Undip itu peminatan di Fakultas Hukum Undip itu ada banyak banget. Kira-kira gitu sih. Terus dari fasilitas juga. Jadi peminatannya mungkin yang paling lengkap hukum Undip kali ya, dibanding kampus lain. Jadi kayak memang kalau orang yang suka jurusan hukum dan pengen banget masuk jurusan hukum, lebih baik pilihannya mungkin Undip. Karena terbukti pilihan peminatannya juga banyak, fasilitasnya mendukung, apalagi UKM-nya tadi juga yang jelasin banyak, dan itu mendukung banget soalnya untuk entah jadi lawyer lah atau notaris atau apapun itu. Keren banget sih memang Undip. Kayaknya sekian pertanyaan kita tentang Undip. Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut nih sama Cici Angela, boleh dong Kak kasih tahu kita Instagramnya apa? Instagram aku di angelaaugusta27. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe channel kita. Don't forget that we can do it!